Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat Sore sore, Pak. Ibu Dewi. Apa kabarnya hari Ya, ini, Ibu? alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa, Bu? Sore ini? Sekarang sore ini di rumah, kebetulan memang yang biasa anak-anak ke rumah juga kalau hari Sabtu itu libur. Oh, Jadi libur. saya iya kosong. Ini libur di rumahnya? Ya anak-anak biasanya kan pada ngaji kalau sore sampai malam. Oh iya. Ini Ya, backgroundnya di rumah Ibu ya? Bukan bukan. ya? Oh, saya jadi galpok. Saya lihatnya kok cantik benar backgroundnya. Salah. Oke, Saya Ibu. baru denger saya biasa pakai Zoom. Oh iya, iya. Oke, Bu. Belum. Sebentar lagi kita akan melakukan coaching. Coaching Iya. adalah proses memfasilitasi tujuan dengan memperjelasnya, menemukan langkah terbaik dan sumber daya yang Ibu perlukan. Apakah Iya. Ibu sudah siap untuk di coaching? Ya, siap Pak. Oke, selama sesi coaching ini saya akan mendukung, mendengarkan Ibu serta bertanya. Serta berkomitmen untuk hadir dalam memperhatikan Ibu. Apakah bersedia Ibu? Ya, bersedia Pak. Oke. Di akhir sesi coaching ini, apa tujuan yang ingin Ibu capai? Saya ingin menemukan cara bagaimana saya bisa membuat rencana pembelajaran yang baik ya, yang bisa diterapkan di kelas. Membuat rencana pembelajaran yang baik yang bisa diterapkan di kelas, gitu Ibu ya? Ya, Oke. betul. Ada yang lebih spesifik Ibu? Yang lebih spesifik, saya ingin membuat suatu rencana ya. Itu mungkin udah belum spesifik ya, karena memang ini baru selesai ujian ya. Melihat dari hasil ujian kurang mungkin sebagian kurang memuaskan ya. Jadi saya ingin membuat bagaimana sih pembelajaran yang baik yang bisa diterapkan dan anak-anak bisa langsung menikmati dan senang ketika belajar dan bisa dipahami. Oke. Berarti yang lebih spesifik menurut Ibu itu membuat rencana pembelajaran yang menarik, yang bisa membuat anak senang. Seperti itu ya Bu ya, yang saya tangkap. Iya. Oke. Tadi cepat Ibu paham. Iya, cepat paham gitu ya. Oke. Apa yang terjadi selama ini Bu? Apa hambatan atau masalah yang Ibu hadapi? Masalah yang saya hadapi, saya mengira anak-anak paham ya. Ternyata setelah dilakukan evaluasi ternyata tidak maksimal hasilnya. Gitu ya. Ada hambatan lain menurut Ibu? Untuk hambatan lain, mungkin saya kurang ini juga ya, kurang persiapan atau bagaimana ya, sehingga anak pemahamannya kurang maksimal gitu ya. Oke, berarti di rencana Ibu sudah menyusun rencana pembelajaran sebelumnya gitu ya? Iya. Kemudian dari hasil rencana itu Ibu mengajar, ternyata Ibu melihat hasilnya kurang baik. Ada faktor-faktor lain yang mempengaruhinya Bu? Mungkin faktor pertama ya, faktor dari saya kurang kurang menguasai mungkin ya, menguasai kelas atau bagaimana, saya juga belum bisa menemukan faktor tersebut ya. Ya, kemudian juga tingkat pemahaman awal ya untuk anak-anak juga ternyata saya baru menemukannya sekarang ini gitu. Dari awal asesmen diagnosis ternyata jauh jauh gitu ya yang saya perkirakan. Oke, berarti Ibu sudah melakukan asesmen diagnostik sebelumnya? Ya. Sudah. Dari hasil asesmen diagnostik tapi hanya sebatas jadi hanya sebatas ini saja, pelajaran yang disukai, belum sampai ke asesmen ininya, pemahaman. Kognitifnya belum? Ya. Oke. Ya, kognitif belum. Oke. Berarti Ibu menganggap salah satu yang menjadi hambatan, saya klarifikasi dengan Ibu, bahwa
ibu tidak memperkirakan atau ibu mungkin agak keliru melihat hasil dari asesmen diagnostik yang ibu lakukan. Ya. Apa betul ibu? Betul. Bagaimana anggapan ibu? Apakah ibu sudah menganggap mereka sudah bisa atau ibu punya ekspektasi lain terhadap anak-anak murid ibu ini? Nah, ketika saya dalam proses pembelajaran, kan ada evaluasi ini ya, formatif ya. Mereka bisa kalau lisan, mereka bisa menjawab, gitu ya. Tapi ternyata ketika tulisan, mereka tidak memahami soal ya. Jadi jawabannya tuh tidak, kadang ada yang tidak nyambung gitu loh. Tapi ketika saya tanya langsung, dia bisa menjawab gitu. Selain tadi, ada hambatan lain yang ibu rasakan? Selain tadi ibu melihat bahwa ibu merasa bisa jadi, ibu kan tadi kan merasa bahwa masalahnya di ibu terkait proses pembelajaran karena tidak melihat asesmen diagnostik. Ada hambatan lain di luar itu, ibu? Saya rasa tidak ada ya. Dari faktor siswanya? Dari faktor siswanya ketika belajar itu selalu terlihat menikmati pembelajaran gitu ya. Tapi ternyata tingkat pemahaman mungkin ada di membaca soal gitu. Saya saya garis bawahi. Ternyata ketika dia ditanya dia bisa, tapi ketika suruh membaca soal sendiri ternyata dia tidak mengerti gitu. Oke. Berarti ibu sudah bisa menganalisa bahwa penyebabnya anak kurang bisa memahami soal. Ya. Seperti itu, ibu. Seperti itu yang ibu rasakan seperti itu, bu ya? Iya. Oke. Ibu, hasil apa yang ingin Ibu Dewi peroleh dari anak-anak ibu ini? Saya inginnya apa yang kita pelajari di kelas, kemudian ada manfaatnya buat mereka gitu ya. Kemudian ketika kita melakukan evaluasi bisa dilihat hasilnya dari hasil evaluasi tersebut, gitu, tingkat pemahaman mereka. Jika mereka paham, artinya mereka bisa menjawab soal gitu ya. Tapi kalau misalkan mereka kurang paham, berarti mereka tidak bisa menjawab soal. Berarti indikator yang ibu pakai dalam menerjemahkan paham dan tidak pahamnya siswa melalui soal, ibu? Ya, melalui evaluasi. Apa ada jenis evaluasi lain yang coba ibu lakukan? Tidak ada, Pak. Berarti ibu hanya menggunakan nilai, gitu ya? Ya. Oke. Saya klarifikasi lagi sekali lagi, Bu. Berarti ibu menentukan mereka bisa atau tidak bisanya, kompetensinya tercapai tidak tercapainya hanya melalui penilaian. Seperti itu ya? Ya, penilaian yang sumatif sekarang ini. Sumatif. Kalau yang formatif tadi ibu ada menyampaikan terkait formatif, karena kan langsung ya. Setelah melakukan pembelajaran langsung evaluasinya gitu. Itu bisa. Jadi tidak ada masalah. Iya. Itu gitu. Bisa. Berarti karena mungkin soalnya tidak harus menulis gitu. Ya. Oke. Nah, saya buka lagi soalnya. Saya mengalir nih, Bu. Saya udah nggak pakai ini lagi nih. Keren, Pak. Tadi Ibu ingin agar anak-anak ini menjadi lebih bisa, Bu ya? Atau bisa, atau nilainya lebih tinggi? Paham intinya. Paham intinya ya. Jadi intinya itu kalau anak-anak paham pastinya lihat dari nilai kan tinggi gitu. Oke. Apakah paham yang Ibu maksud berarti berbanding lurus dengan nilai? Ya. Di saat Ibu menilai dengan lisan, kok bisa dia bisa? Nah, iya itu masalahnya. Nah, itu. Tapi dia lisan, dia paham ya? Bisa. Dia paham, bisa. Tapi di saat menulis dia tidak bisa. Ya. Oke. Kemudian apa yang langkah yang Ibu perlukan
agar langkah anak-anak ini bisa lebih baik gitu. Ibu pasti sudah punya strateginya lah, saya yakin itu. Langkah yang saya perlukan, mungkin saya harus lebih apa ya, lebih teliti lagi atau mungkin lebih fokus ya untuk melakukan nanti refleksi setelah pembelajaran gitu ya, sehingga saya bisa memperbaiki apa sih yang harusnya saya perbaiki gitu, agar anak itu tidak hanya sekedar mungkin hafalan atau bagaimana ya gitu, jadi tidak nempel lama mungkin ya gitu. Kemudian untuk pemahaman soal, mungkin saya harus lebih banyak memberikan soal-soal yang sejenis itu yang nantinya akan ditanyakan di evaluasi sumatif itu gitu. Apa refleksi lain yang bisa Ibu lakukan? Refleksi yang lainnya saya harus melihat lagi ya untuk pemahaman mereka dalam membaca literasi. Ya. Karena memang kalau soal pendek di soal tersebut mereka bisa langsung memahami. Tapi ketika soal tersebut panjang, mereka hanya membacanya belakangnya saja gitu, atau mungkin depannya saja, sehingga menyebabkan jawaban mereka itu kadang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh soal. Oke. Ibu pernah melakukan refleksi dengan siswa yang melakukan refleksi? Ya. Apa yang disampaikan siswa saat melakukan refleksi? Iya, pahamnya itu ya dijawab itu gitu. Jadi, oh saya kira ini Bu, katanya pertanyaannya. Gitu ya? Berarti sudah diklarifikasi oleh Ibu bahwa refleksi dari siswa bahwa mereka tidak paham dengan soal. Seperti itu. Berarti clear masalahnya di situ. Iya. Oke. Apa sumber daya yang Ibu perlukan agar saya lebih konsen ke kemampuan literasi untuk meningkatkan kemampuan literasi anak-anak Ibu tadi? Sumber daya mungkin buku-buku bacaan, kemudian juga berbagai macam bentuk soal ya, sehingga anak terbiasa melihat soal yang hot ya gitu. Jadi anak terbiasa bisa menjawab soal-soal yang membutuhkan penalaran gitu. Ya. Kalau saya kasih rentang saat ini, saya kasih rentang 1 sampai 10, berada di posisi mana anak-anak Ibu terkait dengan pemahaman terhadap bacaan? Terhadap bacaan mungkin ada di rentang 7. Oh, lumayan kalau seperti itu. Iya. Karena memang ya ada yang memang sama sekali belum belum paham di kelas saya. Jadi bacanya juga belum ini gitu. 7 itu bukannya tinggi, Bu? Tinggi, ya. Cuma kan masih bisa ditingkatkan, Pak. Iya, maksud saya gini, 7 itu lumayan tinggi, tapi mereka tidak bisa memahami soal. Bukan, maksudnya untuk pemahaman, Pak. Pemahaman jadi, kan, terkait literasi ya? Ya. Makanya nilainya 7 memang sudah tinggi. Cuma masih perlu di peningkatan. Kan kalau bisa 10, Pak. 100. Oke. Kalau saya melihatnya, kalau Ibu sudah melihat di level mereka itu sudah 7, itu sudah baik. Iya, sudah baik, cuma kan perlu. Iya. Oke. Kemudian ada sumber daya lain yang Ibu perlukan selain buku, selain apa gitu? Mungkin motivasi dari orang tua ya. Motivasi dari orang tua. Ini sudah pernah Ibu tanyakan motivasinya seperti apa dari orang tua? Kalau selama ini karena kan belum pernah juga saya bertemu langsung ya dengan orang tua, jadinya karena memang saya juga baru di situ, saya untuk masuk langsung ke orang tua tuh rada kayak seperti kemarin yang saya bilang banyak ketakutan gitu. Jadi hanya beberapa orang tua yang sering ke sekolah saya pernah bertemu. Cuma untuk perkembangan anak saya belum pernah menyampaikan gitu. Apa dampak yang terjadi apabila anak-anak Ibu tadi ini bisa Ibu naikkan rentangnya dari 7 misalnya ke 8 dalam 1 tahun? Dampaknya mungkin sangat saya bisa merasa lebih puas gitu ya ketika anak-anak bisa memahami soal yang saya berikan dan bisa menjawabnya,
Kemudian mereka bisa kelihatan paham atau tidak dengan pembelajaran yang sudah dilakukan. Saya sebenarnya masih mau ngejar Ibu nih terkait paham dan nilai gitu. Ya, boleh. Terkait paham dan nilai, apakah tingkat pemahaman itu benar-benar bisa direpresentasikan dari nilai 7, 8, 9, 10 gitu? Apakah menurut Ibu itu memang bisa direpresentasikan? Orang yang hebat, yang paham, apakah memang bisa direpresentasikan dengan nilai gitu? Sebagian ya, sebagian tidak. Ya. Gitu, ya. Karena seperti pemahaman, kalau yang bisa dilihat dari sikap kan memang bukan nilai yang dikejar, tetapi langsung demonstrasi gitu, langsung. Ya, keterampilan juga seperti itu kan? Ya, seperti ya, keterampilan. Berarti nilai itu hanya ada di satu sisi. Ya, hanya ada di sumatif. Hanya ada di sumatif, ya. Ya. Itu tadi saya tertarik Ibu menyampaikan di saat formatif mereka bisa, mereka mampu, tapi di saat sumatif mereka tidak bisa. Berarti ada yang miss linknya di antara formatif dan sumatif seperti itu. Kemudian apa Ibu tidak pernah mencoba cara penilaian lain tanpa harus ada nilai? Untuk kalau sekarang kan penilaian bisa baik, sangat baik gitu, kan, kurang gitu. Ya. Atau dengan pola lain misalnya pakai rentang atau cara lain yang tanpa harus ada penilaian yang sifatnya mati gitu nilainya ya. Kalau sifatnya 7, 8, 9, 10 itu kan mati nilainya ya. Ya. Tapi nilainya ini nilai yang berentang seperti itu. Apakah Ibu udah pernah coba? Maksudnya berentang gimana, Pak? Anak ini berada di level menengah. Itu ini, tadi dengan yang dengan penilaian baik, yang baik, sangat baik dan tidak cukup itu seperti itu. Ibu pernah mencoba itu? Itu di dalam penilaian formatif, Pak. Oh, dalam formatif. Mengapa tidak dilakukan di saat sumatif? Nah, karena memang yang dituntut di sumatif ini PTS ini soalnya, jadi penilaian berbentuk angka. Sumatif, oke, berbentuk angka. Karena gini, karena pemahaman saya di kurikulum Merdeka itu nggak perlu ada sumatif juga nggak apa-apa gitu. Iya harusnya, ya. Tapi kan belum sepenuhnya merdeka nih Pak. Iya. Karena itu tadi ini yang menjadi miss akhirnya. Karena di tengah dan di akhir itu nggak seimbang gitu ya. Betul. Ya. Kemudian adanya perbedaan antara sumatif, formatif tentu akhirnya menimbulkan bahwa ada kesimpulan bahwa siswa itu tidak paham kata Ibu tadi. Sehingga Ibu perlu merancang pembelajaran baru gitu ya. Itu. Ada solusi lain yang muncul dari Ibu agar barang ini bisa match gitu ya antara formatif dan sumatif. Mungkin di di penilaian formatif diulang-ulang ya soal yang seperti nanti akan keluar di sumatif itu soalnya diulang-ulang ketika penilaian formatif, atau mungkin sumatif soalnya mengikuti yang formatif tersebut gitu. Hanya soal? Apa? Iya, soal, karena penilaian tentang penilaian ini kognitif. Apa bedanya dia dengan latihan berulang-ulang kalau seperti itu? Nah, iya itu mungkin ketika formatif itu kan penilaian yang apa yang dilakukan di pembelajaran itu langsung penilaiannya. Sedangkan kalau sumatif itu kan terdiri dari beberapa tujuan pembelajaran ya untuk penilaiannya. Ibu pernah mencoba sumatif itu mereka disuruh presentasi? Yang dinilai belum, presentasinya? Pak. Kalau untuk ini saya kira kalau presentasi itu penilaian formatif. Formatif juga bisa. Mereka, ya. Sumatif juga bisa. Belum. Ya. Belum pernah mencoba. Pernah mencoba penilaian itu dengan mengumpulkan bukti karya siswa? Pernah. Sumatif ya? Iya. Hasilnya bagaimana? Itu project.
proyek. Hasilnya bagaimana? Setiap proyek. Mereka bagus ya. Bagus. Tidak ada masalah untuk itu gitu. Saya masih menggali sebenarnya, saya masih ragu bahwa titik masalah ibu itu di ini gitu, di apa? Saya ragu titik masalah ibu itu ada di nilai. Di saat ibu udah bilang nilai anak-anak udah 7, tapi kok di sumatif apa ibu tidak merasa mungkin ada di asesmen ibu yang terasa kurang atau bermasalah di asesmennya? Mungkin saja Pak, karena kan baru 1 kali ini saya melakukan tes sumatif ini. Ya, logikanya kan di saat formatif udah bagus, prosesnya udah bagus, harusnya hasil akhirnya bagus gitu ya. Iya, harusnya. Makanya ini yang membuat saya berpikir keras ini kenapa gitu kan. Refleksi. Berarti harus bisa memecahkan sisi-sisi lainnya gitu ya. Kalau di awal kemarin kita ada belajar tentang terhapus, Ibu ingat terhapus? Yang dulu di awal-awal tentang tata cara pola pikir ya dari Coach Utoro. Nah, mungkin kita harus melihat sisi-sisi terhapus kali ya. Oke, Ibu. Kalau dampak yang terjadi pada anak-anak apabila tadi Ibu bisa merancang pembelajaran yang membahagiakan, pembelajaran yang bagus, dampak yang Ibu harapkan paling besar terjadi pada anak-anaknya apa, Bu? Ya Pak, suaranya terputus-putus. Dampak yang Ibu harapkan dapat terjadi pada anak, dampaknya gitu ya, terjadi pada anak apabila pembelajaran yang Ibu lakukan ini menyenangkan itu apa? Dampak untuk anak-anaknya, pastinya anak merasa senang di kelas, yang merasa senang untuk belajar, dan harapannya mereka sampai kapanpun selalu semangat dalam belajar. Berarti mereka ada bisa bisa senang, memahami mereka pelajari, pastinya senang, bahagia, otomatis ya bukan hanya kita, orang tua juga gitu akan merasakan bahagia. Senang, semangat dan bahagia. Ketika anaknya sudah bisa. 3 kata tadi Bu. Ibu mengharapkan dampak yang terjadi itu senang, semangat, dan bahagia. Ya. Saya hubungkan dengan nilai tadi, apa hubungannya Bu? Nilai itu untuk ini aja Pak, untuk raport. Sebetulnya saya gini, ketika saya mengajar saya tidak terlalu menitik beratkan pada nilai ya. Yang penting anak sekarang belajar bahagia itu sudah cukup buat saya gitu. Tapi setidaknya kalau misalkan lihat nilainya kecil, pasti kan orang tua juga akan komplain, kenapa begini? Apa salah gitu yang dikerjakan di kelas gitu? Apakah memang gurunya tidak bisa mengajar? Pastinya ke sana kan arahnya, atau memang muridnya yang tidak mau belajar gitu. Saya kan coaching Ibu ini kan berkelanjutan nih, Bu Dewi nih. Iya. Kalau saya buat perbandingan, nilai 0 sampai 10 di sekolah Ibu yang lama, berapa nilai literasinya? Di sekolah lama tingkat literasinya mungkin di angka 8 ya Pak ya. Nah, di angka 8, berarti lebih tinggi ya? Iya. Apa ekspektasi Ibu dengan sekolah lama tidak terbawa-bawa ke sekolah yang baru? Enggak, saya udah tidak menghubungkan dengan sekolah lama. Dari kemarin kan ceritanya belum move on nih dari sekolah yang lama nih. Ya siapa tahu kan Bu Dewi dari sekolah yang lama masih ini anak-anak yang sekolah lama nih lebih pintar, lebih tinggi literasinya. Jadi terbawa-bawa ke sekolah yang baru gitu ya. Sudah Pak, sudah move on. Sudah move on ya. Oke. Saya cuma menggali aja kok Bu. Siapa tahu malah karena tidak menutup kemungkinan loh terbawa-bawa dengan situasi yang lama. Jadi kita membanding-bandingkan yang baru gitu kan. Padahal ya sekolah lama ya sekolah lama, sekolah baru ya sekolah baru gitu kan. Oke, Bu Dewi. Ya Pak. Iya. Kita sudah ada di akhir sesi coaching, Bu Dewi. Halo. Iya. Apa kesimpulan yang bisa Bu Dewi ambil dari sesi coaching ini? Oke. Kesimpulannya ketika kita melihat
hasil dari anak-anak, evaluasi terakhir dari anak-anak, kita memang mungkin harus melihat juga bagaimana cara kita mengajar gitu. Jadi refleksi itu sangat diperlukan dari setiap kegiatan yang kita lakukan gitu ya. Jadi untuk bisa meningkatkan pembelajaran, kita juga harus selalu melakukan refleksi ya dari apa yang sudah kita lakukan. Itu saja mungkin ya. Oke, kesimpulannya harus ada refleksi yang kita lakukan. Apa action yang akan segera Bu Dewi lakukan ya, terkait dengan tujuan Ibu Dewi tadi? Ya, saya akan melihat lagi tentang tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran ya, sehingga apa nanti yang akan saya buat atau RPP yang saya alur pembelajaran ya. Modul ajar yang saya buat itu sesuai dengan capaian pembelajaran. Oke. Kapan itu akan Bu Dewi lakukan ya? Akan mulai dilakukan? Ya, dalam waktu dekat ini. Oke, Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewi. Iya, ada lagi yang mau disampaikan Bu Dewi? Enggak, Pak. Nanti sesi curhat. Oke, Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewi. Semoga sesi coaching ini bisa membantu Bu Dewi, bisa memaksimalkan potensi dan sumber daya yang ada pada Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.